Wanita yang pura-pura gila langsung terlihat. Suntikan Dokter Sakti bisa membahayakan nyawa. Tidak bisa, tidak bisa. Jika suntikan ini diberikan, nenek akan kehilangan nyawa. Namun, kata-kata orang bodoh tidak akan dipercaya. Maka wanita itu harus mencari jalan lain. Cepat mengambil jarum dan menusuk ke titik akupuntur. Namun tanpa disangka, dia menusuk titik mati nenek di depan umum. Tindakan ini tidak diinginkan. Hal ini malah memicu tamparan marah dari wanita licik. Pada saat itu juga, nenek memuntahkan darah beku selama bertahun-tahun. Wanita licik melihat kesempatan ini. Langsung maju ke depan. Mencoba untuk menghilangkan wanita bodoh di depan direktur. Dan kalung di leher wanita. Menarik perhatian nenek. Karena itulah kalung yang diberikan kepada Dokter Sakti 3 tahun lalu. Dia segera memarahi wanita licik itu. Dan menyuruh mereka pergi. Tidak dengar. Nenek Kinran memerintahkanmu pergi. Aku bicara padamu. Kamu semua juga keluar. Wanita licik melihat situasi dan ingin mencampuri urusan orang lain. Terlihat bahwa nenek begitu tegas. Akhirnya pergi dengan marah. Tidak disangka mereka baru saja keluar. CEO juga segera diundang keluar. Ternyata, baru saja nenek melihat bahwa gadis tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Maka menghormati keinginan gadis. Alasan untuk berbicara sendirian dengan menantu perempuan. Mengalihkan perhatian CEO. Kakak Ji, nenek, bagaimana bisa begitu? Demi Kinran, orang bodoh itu. Bahkan kamu juga diusir. Tanpa disadari. Saat ini nenek sedang memikirkan bagaimana cara untuk membalas wanita itu. Lagi pula, wanita itu telah menyelamatkannya 2 kali. Jika kamu memiliki permintaan, silakan sampaikan. Nenek pasti akan memenuhinya. Dan alasan wanita menikahi CEO yang cacat kaki. Juga untuk mendapatkan kembali satu-satunya warisan ibunya. Anak baik, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Mingsu, aku pasti akan membantumu menemukannya. Terima kasih, nenek, tapi... Tolong jaga kerahasiaan ini. Dan keluar dari pintu ini. Wanita itu kembali menjadi istri yang bodoh di bawah perlindungan nenek tua. Kembali menjadi istri bodoh itu. Wanita licik yang bodoh dengan mudah percaya pada kata-kata nenek tua. Namun, CEO tidak mudah ditipu. Apakah ini benar-benar kebetulan? Untungnya nenek tua segera menghentikan CEO. Mendorong CEO dan cucunya, San 11, untuk segera menikah. Namun, CEO terbata-bata dan tidak bisa bicara. Karena CEO sekarang lumpuh. Tidak bisa berbicara. Untungnya nenek tua hanya ingin melindungi wanita itu. Sambil memperkuat posisi San 11 di samping CEO. Hei, mengapa kalian belum pergi? Ingin mengundang kalian makan malam setelah upacara? Nenek, bukankah Anda datang untuk membela saya? Mengusir 2 wanita yang tidak diinginkan. Nenek tua juga pergi dengan bijaksana. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berduaan. Namun sang direktur yang tidak suka curiga. Hanya peduli dengan apa yang wanita dan nenek katakan. Akhirnya, neneknya sendiri. Tidak mudah untuk diatur begitu saja. Kinran. Siapa sebenarnya kamu? Kinran kembali hari ini. Aku malah sangat menantikan. Dia melihat barang warisan ibunya. Dibuang keluar dari rumah. Apa reaksinya? Sampah-sampah ini seharusnya sudah dibuang. Kinran, orang yang rendah hati ini. Berani mengambil mas kawin. Bahkan membuatmu dijauhi oleh Nyonya Ji. Nyonya Ji merasa jijik. Lihatlah kali ini. Bagaimana cara mengurusnya? Misingzu. Tuan Ji. Kakek sedang menunggumu di perusahaan. Z mengirimkan email. Dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Itu dia. Benar-benar dia. Kapan dia mengirimnya? Jianli baru-baru ini. Selalu meragukan saya. Aku ingin kamu segera mengirimkan detail kecelakaan. Kirim ke email Ji. 5 menit yang lalu. Kinran selalu bersamaku. Tidak pernah menyentuh ponsel. Apakah aku terlalu curiga? Jizong. Jizong. Ranyan. Saya punya urusan penting harus pergi sebentar. Bisakah kamu pulang sendiri? Ranyan bisa sendiri. Kamu wanita keji yang tak tahu malu. Kamu lihat siapa yang pulang? Dia pulang sendiri. Apakah kamu membuat Ji Xiao marah? Membuatnya marah. Itu adalah pakaian favorit ibu. Ah, orang jahat. Kamu bodoh mati. Kamu berani memukulku. Kamu ingin mati? Ribut-ribut. Seperti apa? Bagaimana kamu pulang sendirian? Ayah, ayah. Mereka mengambil semua barang warisan ibu. Ayah, kakak duluan membuliku. Aku dan ibuku baik hati. Membantu dia merapikan barang warisan ibunya. Siapa tahu begitu dia pulang. Dia marah besar. Mengancam bahwa dia telah hadiah pertunangan setinggi langit. Bahkan ayah. Tidak dihiraukan. Saya tidak. Bukan. Berikan mahar itu padaku. Serahkan semuanya. Itu milik
Keluarga Qin saya. Di mata ayah, mas kawin lebih penting daripada ibu. Masihkah penting? Menurut pandangan saya, orang-orang keluarga Ji bisa membuatnya pulang sendirian. Tidak peduli sama sekali padanya. Lebih baik mengurungnya ke dalam sel gelap. Lihat apakah dia masih berani menyembunyikan mas kawin. Jangan, ayah. Ranyan sangat baik. Suami tampan sangat menyukai Ranyan. Ranyan tidak ingin dikurung. Jangan kurung dia lagi. Masuk ke dalam sel gelap. Datanglah. Bawa dia pergi. Kurunglah dia ke dalam sel gelap. Kapan? Serahkan mas kawin. Barulah aku akan membiarkanmu pergi. Jangan, jangan. Suami tampan, cepat selamatkan Ranyan. Biarkan aku keluar. Cepat, biarkan aku keluar. Biarkan aku keluar. Seorang ayah secara resmi. Bagaimana mungkin dia benar-benar peduli? Aku dan ibuku. Aku ingin ibuku. Kembalikan ibuku. Kamu sudah tidak punya ibu lagi. Dialah ibu kita. Dia wanita jahat. Bukan ibuku. Ranyan. Nanti, Tante Siuyu. Dia adalah ibumu sekarang. Dia bukan. Ah. Ran. Qin Qiang. Berhenti. Kalahkan mereka. Kamu harus mengalahkan mereka untuk tetap hidup. Jadilah raja di sini. Qin Ran dari kecil hingga besar. Paling takut dengan ruang gelap. Tidak butuh waktu 10 menit. Dia harus memohon untuk membawa mas kawin ke tanganku. Hahaha. Tidak baik. Tuan Li ada di sini. Apa? Kata Tuan Ji. Ya. Dia datang menjemput Nyonya Ji pulang. Bukan begitu. Ji Xiao tidak peduli. Apakah Qin Ran ini bodoh? Mengapa dia menghitung lagi? Dia datang menjemput sendiri. Saya juga tidak tahu. Tidak bisa. Orang bodoh itu masih dikunci di dalam. Jika Jian Li mengetahui, akan kena masalah. Aku akan membiarkannya keluar sekarang. Cepat. Lebih cepat. Qin, tolong. Bagaimana kabarmu? Tiba-tiba datang hari ini. Aku pikir, Anda tidak akan datang hari ini. Aku datang menjemput istriku pulang. Di mana dia? Tidak mungkin. Apakah kalian lagi membulinya? Bagaimana mungkin? Kakak perempuan. Dia sedang bermain di dalam. Belum keluar. Kamu yakin ini tempat bermain? Ah. Buka pintunya untukku. Mengapa pintunya terkunci? Tidak tahu dari mana datangnya. Kucing liar anjing liar. Begitu tidak bertanggung jawab. Bagaimana ini bisa terjadi? Suami yang tampan. Akhirnya kamu datang. Ran takut. Kalian memang begitu. Istri saya. Barang kacau. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk merawatnya dengan baik? Kakak perempuanmu, kamu malah membuatnya menjadi seperti ini. Ayah, bagaimana kamu bisa karena kakak perempuan memukulku? Aku memukulmu bukan seharusnya. Dan kamu. Aku menikahi kamu untuk merawatmu dengan baik. Putriku yang tercinta. Kamu masih mengurungnya di ruangan gelap. Apakah ada ibu tiri yang melakukan seperti ini? Aku tidak bermaksud. Itu Ran. Dia sendiri yang ingin masuk. Bukan Ran. Mereka mengurung Ran di ruangan gelap. Masih rusak. Barang warisan ibuku. Jie Xiao, Cai Xiao,